Nah, di sini ada program kita, program Playbook. Jadi di sini aku mau jelasinnya dari gini aja. Dari apa yang ditampilkan yang ada di sini itu di terminal ini tuh ada di bagian mana yang di codingannya. Jadi aku jelaskannya kayak gitu aja ya. Jadi biar kalian tahu juga, semisal ini yang dijalankan nih, ini bagian mana yang di sini. Jadi semisal dosen hilangin bagian yang di codingan nih, semisal ini dihilangin, kalian bisa tahu tuh yang rusak di bagian mana nanti yang di terminalnya nih, yang nggak bisa dijalankan tuh bagian mananya. Jadi yang oke, mulai aja. Jadi program ini aku buat terdiri dari 3 struktur. Struktur yang pertama itu yang berisikan tentang informasi-informasi buku. Kemudian struktur kedua, ya ini struktur pertama tentang informasi buku. Dia dimulai dari line 3 sampai dengan line, nah ini line 235 sampai yang ada dev PU3 nih. Terus bagian kedua tuh aku buat untuk struktur khusus fungsi-fungsi yang bakalan sering kupanggil di saat menjalankan program nanti. Jadi di sini aku ada membuat beberapa fungsi. Jadi fungsi itu yang ada namanya dev gini ya. Ada namanya dev, baru menu ini nama fungsinya. Jadi di sini aku buat fungsi bernama menu, yang mana operasinya itu ada print garis-garis, print sama datang, dan lain-lain. Jadi di sini aku ada membuat beberapa fungsi kayak menu, identitas, pesan, dan lain-lain. Terus untuk bagian yang ketiga, oh ya, untuk yang bagian kedua nih dimulai dari line ke 237 sampai line ke sampai line ke 365 ini. Kemudian bagian ketiga tuh merupakan codingan, dimana codingan ini akan ditampilkan di terminal yang ada di sini. Jadi apa yang ada di sini sebagian besar tuh akan ditampilkan yang ada di sini. Ini dimulai dari line 368 sampai dengan line terakhir ya. Nah, mungkin bisa aku mulai dari sini aja, dari tampilan awal program. Di tampilan awal program ini ada tulisan gini nih, silakan pilih jenis buku yang Anda pesan. Baru ada menunya, jenis-jenis bukunya dari nomor 1 sampai dengan 5. Kemudian kita disuruh milih nomor 1 sampai 5 nih, kita milih yang mana. Nah untuk bagian yang ini, yang ada terminal ini, yang di terminal ini, untuk codingannya tuh ada di bagian sini yang namanya menu. Nah di sini ini codingannya nih, maksudnya nih dimana aku manggil suatu fungsi yang aku buat di bagian kedua tadi, yang aku namakan dengan menu. Jadi kalian cari aja di sini namanya menu. Nah ini ada fungsi yang namanya menu. Di sini yang ditampilkan nih sama persis sama yang ada di sini. Jadi yang warna hijau nih, misalnya di codingan nih ada yang warnanya hijau, dia tuh pasti nantinya akan ditampilkan ke sini. Jadi ada yang warna hijau-hijau gini kan. Jadi ini ditampilkan semua ke sini di fungsi yang namanya menu tersebut. Kemudian kita lanjut lagi. Ini ada fungsi namanya ini ada kan, kita ditanya masukkan pilihan 1 sampai 5. Itu nyambungnya ke sini, ke variabel buku. Kita disuruh input nomor 1 sampai dengan 5. Di sini kita semisal kita masukkan selain 5 ya, apa yang terjadi? Dia akan mengulang. Jadi di sini kita cuma bisa masukkan angka 1 sampai dengan 5. Semisal selain itu dia akan terus ngulang sampai yang dimasukin tuh benar 1 sampai 5. Misal kita disuruh kita ingin masukin nomor 1. Nah udah nih, baru oh ya, sebelumnya ini kan ada beberapa jenis buku nih dari nomor 1 sampai 5.
Jadi itu nyambungnya ke sini. Kita kan di sini kan dikasih kondisi di mana kita harus memilih satu dari 5 buku. Nah, di codingannya tuh kayak gitu juga. Kita di mana di sini ada kondisional atau yang biasa kita sebut dengan kondisi. Kondisi di mana buku itu buku mana yang kita pilih. Maksudnya, misal di sini. Ini kondisi di mana saat buku, variabel buku yang kita input tadi yang ada di sini itu merupakan yang bernomor 1, maksudnya yang novel, maka akan dilakukan fungsi-fungsi berikut. Nah, kemudian jika misal kita ingin milih yang buku religi nomor 2, itu ada lagi kayak gini, buku sama dengan 2, misalnya pengembangan diri buku sama dengan 3, dan seterusnya. Jadi setiap kalian nemukan bentuk codingan yang kayak gini, misalnya if buku sama dengan 3 atau elif buku sama dengan 2, itu pasti mengacu ke jenis buku yang diinginkan. Yang perlu kalian ingat tuh yang bagian ini aja, ini yang setelah elif atau if nih, itu namanya apa. Kalau misalnya dia namanya buku, berarti dia jenis buku. Baru nanti ada yang namanya subgenre, berarti tuh genre dari bukunya itu. Nah, ini kan namanya buku, berarti dia mengacu jenis buku. Ini juga, dan lain-lainnya ke bawah. Jadi di sini kita lanjut. Semisal kita di sini beli buku yang nomor 1, yaitu novel yang ada di sini ya. Kita milih novel. Maka apa yang akan terjadi selanjutnya? Yang selanjutnya terjadi adalah dia akan mencetak yang bagian ini nih. Tuh, dia kan warna hijau, berarti dia akan kecetak di bagian sininya. Ada misteri, komedi, romance. Kemudian setelah mencetak, dia akan masuk ke pengulangan while. Nah, kenapa dia masuk ke pengulangan while? Fungsinya tuh kayak gini. Ini kan kita ada disuruh gini kan, masukkan pilihan genre yang kita pilih. Nah, sebelumnya jadi masukkan pilihan genre yang dipilih ini untuk di bagian codingan ada bagian sini sesuai dengan judulnya. Di sini kan kita disuruh milih genre kan, jadi aku kasih sini variabel namanya genre biar kalian bisa mudah juga. Jadi kita kembali ke topik tadi, kenapa aku pakai while di sini. While sama dengan true, itu fungsinya biar di kolom ini kita si user nanti cuma bisa masukkan angka 1, 2, dan 3. Selain angka 3 itu nggak bisa. Contohnya kayak gini ya, bisa masukkan nomor 4. Tuh dia nggak bisa, dia bakal ngulang terus. Misal 5, 6, 7, 4. Dia bakal ngulang terus sampai yang dimasukkan si user itu bener. Itu nomor 1, 2, atau 3. Nah, terus ini kenapa? Mungkin kan jarang banget lihat ada kondisi kayak ini, perulangan kayak ini, while sama dengan true. Biasanya kan while i sama dengan 2, atau while i for while i on apa gitu kan, macam-macam lah. Terus ini jarang banget nih kalian lihat while sama dengan true, while true. Itu kenapa aku tulis while sama dengan true. Jadi gini, di while tuh dia nggak bisa ditulis while gitu aja kalau kita memakai si fungsi operasi yang namanya while ini. Jadi setelah nama while harus diiringi dengan kondisi dimana kenapa kita harus melakukan perulangan tersebut gitu maksudnya. Jadi kenapa aku harus melakukan perulangan di sini maksudnya. Jadi aku di sini melakukan perulangan karena kondisi yang ada di atas ini bernilai betul. Kenapa aku milih bernilai betul? Kenapa nggak yang lainnya atau apa? Nah, kenapa nggak aku milih 1 deh misalnya? Itu karena di atasnya udah ada 1, maksudnya kondisinya itu kan sudah 1, jadi nggak bisa lagi dipakai. Jadi dia otomatis dong berada di kondisi 1. Jadi maksudnya gitu. Jadi biasanya si programmer tukang coding itu kan, dia tuh pakai while sama dengan true ini untuk mempermudah aja lah, daripada dia masukkan kondisi panjang-panjang kayak gimana itu. Jadi dia membuat singkat doang, jadi dia tulis while sama dengan true. Nah, jika while sama dengan true, maka apa yang terjadi?
dia akan kembali ke sini. Kita disuruh masukkan si genrenya, kita disuruh masukkan sampai betul antara 1, 2 atau 3. Terus di sini ini kan ada 3 genre. Di sini ada kondisional lagi kayak tadi. Kondisional itu maksudnya yang if gini. Kondisi dimana kita harus memilih 3 dari disuruh memilih 1 dari 3 kondisi yang ada. Jadi di sini ada si if subgenre sama dengan 1. Baru misalnya kita scroll lagi ada if else sama dengan subgenre sama dengan 2 sampai ke 3 gitu. Jadi kalau di sini untuk nandainya tuh kalian kayak gini aja. Semisal kalian melihat if sama dengan subgenre, yang namanya subgenre itu dia adalah kondisi dimana merupakan genre dari buku tersebut. Kondisi dimana kita harus milih genre dari buku itu. Jadi gitu aja kalian ingatnya. Nah ini kan jika subgenre bernilai 1, maka apa yang terjadi? Semisal kita di sini milih 1, apa yang terjadi? Nah, maka dia selanjutnya akan menampilkan judul-judul buku yang ada di sini. Yang bagian hijau-hijau nih ya, dia akan ditampilkan semua. Setelah itu programnya tuh nanya lagi nih, kita mau masukkan nomor berapa dari ketiga buku ini? Itu yang di bagian ini, yang masukkan nomor berapa yang Anda inginkan, itu di codingan tuh ada yang bagian ini ya, ada di dalam variabel ini yang namanya pilih. Kita disuruh input ntar angkanya. Baru ini kan ada 3 kondisi lagi kan, kayak gini tadi. Kita dihadapkan ke kayak gini kan, kita dihadapkan ke 3 kondisi. Kita harus milih salah satunya, yang mana yang kita inginkan. Oleh karena itu kita pakai if lagi. If pilih sama dengan 1, maksudnya saat variabel pilih itu bernilai 1. Jadi ntar tiap kalian lihat setelah if ada kata pilih, itu maksudnya judul buku yang ingin dipilih di sini. Apakah dia itu nomor 1, nomor 2 atau nomor 3. Nah, baru ini ada bentuk-bentuk lagi nih. Ini ada yang dinamakan if di dalam sangkar. Ya, kalau nggak salah Kak Ferel kemarin bilang gitu, if dalam sangkar. Itu maksudnya kayak gini. Di dalam if dia itu terdapat if lagi. Tuh kan. Apa tandanya if di dalam sangkar? Itu dan tandanya itu kayak gini. Ini kan ada space gini kan. Itu menandakan dia masuk ke dalam suatu fungsi. Jadi si if yang pertama ini dia masuk ke fungsi yang namanya while. Nah, berarti dia ada di sangkar while. Tapi itu bukan if dalam sangkar. Jadi if dalam sangkar tuh kayak gini. Semisal ini kan ada if pertama nih yang kita temui. Ya ada if pertama yang kita temui. Baru yang mana if dalam sangkarnya? If dalam sangkarnya tuh ada yang di sini. If pilih sama dengan 1. Itu maksudnya kita kan ada di mana di dalam kita tuh ada di kondisional, di mana di dalamnya lagi ada kondisional lagi. Jadi maksudnya kita kitanya ada di dalam kondisi di mana kita harus ada dalam kondisi lagi gitu kan. Kita disuruh milih kondisi dalam kondisi gitu. Semisal kamu kayak contohnya di dunia nyata tuh gini. Semisal kita berada di kondisi di dalam hutan. Nah, di dalam hutan tuh kita dikasih kondisi lagi. Kita mau makan apa, kita mau minum apa gitu maksudnya. Jadi kondisi. Ini namakan if sangkar. Oh ya, ralat. Jadi if bersangkar tuh dimulai dari sini ya, dari awal sini. Jadi ini maksudnya ini masuk ke dalam if bersangkar juga. Ini if yang pertama, ini if yang kedua, yang di dalam sangkar ini if yang ketiga. Jadi tandanya ini kan if paling luar nih, dia ada di deret sini kan, paling luar. Yang paling dekat sama line ada di sini, yang ada di sini tuh berarti dia ada di luar.
Baru semisal if yang semisal di bawahnya nih ada if lagi, kita lihat if-nya apakah dia if-nya sepantar di sini, sepantar garis ini, di luarnya, atau di dalamnya. Maksudnya apakah if-nya tuh ada di sini, apakah dia ada di sini, ini maksud sepantar. Terus apakah dia ada di sini. Jadi if bersatu di mana dia saat ada di sini, dia barisnya dia berada di setelah if yang atasnya, dia berarti otomatis dia tuh masuk ke dalam if dalam sampai kayak gitu. Balik ke topik, kita lanjut ke programnya. Di sini masukkan nomor boolean, ini sama kayak tadi, aku kasih pengulangan while sama dengan true. Fungsinya apa? Fungsinya biar dia bisa masukkan angka 1, 2, atau 3. Kalau dia masukkan angka selain 3 nggak bakalan bisa, maka dia akan kembali lagi ke kondisi awal, disuruh milih genrenya lagi. Nah, makanya di sini si user disuruh masukkan angka yang benar, apakah 1, 2, atau 3. Semisal di sini disuruh milih 1, maka dia akan berada di dalam kondisi yang ini, if pilih sama dengan 1 sesuai dengan variabel yang ada di sini, pilih, maksudnya judul bukunya. Terus apa yang terjadi? Nah, setelah kita milih judul buku yang diinginkan itu nomor 1, maka berikutnya akan ditampilkan informasi-informasi buku yang ada di sini. Jadi informasi yang ada di terminalnya ini, yang judul, penulis, penerbit itu di codingan tuh ada di sini. Nah, mungkin kalian heran, kenapa ini ditampilin di sini itu kelihatannya banyak banget, sedangkan yang di sini kok cuman 1 garis doang gitu. Jadi di sini ini aku kembali melakukan pemanggilan fungsi. Fungsi yang kupanggil di sini namanya mystery. Nah, namanya mystery. Terus mungkin kalian lihat kenapa tadi pas aku manggil menu itu nggak pakai print, kemudian di sini aku pakai print. Itu sebenarnya cuma buat bedain aja sih. Jadi semisal fungsi yang aku pakaikan nama print ini, dia fungsi yang ku pakai khusus untuk manggil tentang info buku. Jadi setiap ada kata print baru di sini ada nama fungsi, itu berarti dia menandakan info mengenai buku. Terus semisal kayak gini nih, ini dia manggil fungsi juga, fungsi hasil, tapi nggak ada printnya di belakangnya. Itu berarti dia bukan fungsi yang isinya tentang detail buku itu. Jadi di sini kan aku panggil print misteri 1, maksudnya fungsi yang namanya misteri 1. Karena tadi aku bilang kan ini kan merupakan info buku bentuknya. Nah, sedangkan info buku tuh yang kujelaskan di awal, dia tuh ada di bagian pertama program, yang berarti di awal banget. Mungkin kalian bisa kembali ke awal. Di sini ditunjukkan nama yang sama kayak tadi ya, misteri 1. Ini fungsinya nih yang kupanggil di sini. Kalau kalian lihat nih, ini kan warna hijau semua. Sesuai nih ditampilkan yang kayak di sini. Mungkin memang nggak rapi, sengaja nggak rapi karena ada beberapa masalah pas aku ngoding. Yang kalau misalnya di sini kurapiin, di sini jadinya nggak rapi. Jadi mau nggak mau aku hancurin di sini biar dia rapi. Terus di fungsi ini, mungkin kalau kalian lihat di setiap fungsi tentang info buku nih, ada yang tulisan return and join detail, yang aneh gini lah, tuh ada semua. Itu kenapa sih aku nambahin itu? Jadi ini fungsi khusus nih, fungsi istimewa kalau di program namanya. Jadi apa fungsinya? Jadi return nih
dia memiliki fungsi, dia berguna untuk mengembalikan nilai awal. Maksudnya mengembalikan nilai awal yang gimana? Jadi gini, di sini kan di detail, ini kan ada variabel detail yang isinya ini banyak string. Mungkin kalian tahu ya string tuh bentuknya kayak mana. String tuh yang diawali dengan petik dan diakhiri petik itu pasti namanya string. Jadi di sini string tuh ada ini itu string semua. Oh ya, terus gini, semisal ini ada variabel. Di sini kan aku bikin variabel namanya detail. Baru tanda kurung gini nih, kurung siku. Itu nandakan kalau ini si variabel detail nih dia isinya bakalan lebih dari satu string. Mungkin yang kalian ketahui sebelumnya tuh kan di praktikum sebelumnya tuh kalau dia sebuah variabel yang nilainya lebih dari satu string tuh itu biasa dinamakan dengan array, atau yang kata Kak Ferel tuh list. Jadi ini nih yang namanya list. List tuh dia pokoknya ciri list tuh dia lebih dari satu string. Ini namanya string. Ini kan ada 1, 2, banyak string. Jadi ini dinamakan dengan list. Terus biasanya kan ada juga nih yang namanya directory. Jadi directory itu yang kayak gimana? Directory itu yang kayak gini. Gini. Bentuk directory tandanya dia ada titik duanya ini warnanya biru. Ada judul. Dia itu artinya apa gitu. Ini yang namanya directory. Cuman kita di sini nggak pakai directory ya, kita pakai di sini pakai list semua. Makanya pas aku ubah gini dia jadi kuning-kuning gini, dia nandakan. Ini masih low karena lag. Kita kembali ke persoalan tadi, return. Ini jadi gini, tiap kita manggil fungsi misteri itu kan dia akan di dalamnya kan ada detail, variabel detail. Nah di variabel detail ini dia bakalan nyetak tuh maksudnya kayak print gitu. Cuman karena dia bentuknya list, makanya dia nggak ada namanya print. Dia kalau string doang ada namanya print gitu. Jadi karena bentuknya list, jadi setiap kita kasih petik gini, dia otomatis akan tercetak. Jadi return nih kayak gini. Kalau semisal kita nyetak biasa gini tanpa ada fungsi return, maka yang ditampilkan di sini akan berhamburan. Maksudnya berhamburan gimana? Ini nanti bisa aja, ini kan rapi gini kan kalau kita lihat. Nanti bisa aja semisal yang tulisan yang angka 680 deh. Ini nggak ada di sini. Bisa aja dia ada di sini, di sini, di sini, di sini, atau di sini. Pokoknya dia berhamburan banget. Untuk itu, untuk mencegah itu, maka kita perlu yang namanya return untuk merapikan misalnya. Return ini maksudnya dia mengembalikan nilai. Jadi dia akan mengembalikan nilai seperti yang ada di sini, biar nggak berhamburan aja gitu. Baru kita loncat ke sini aja dulu. Ada fungsi namanya join detail. Jadi apa sih maksudnya join detail nih? Jadi join ini merupakan suatu fungsi suatu fungsi yang dimana dia ngerubah data yang bentuknya list atau array tadi menjadi string. Ini kan data tadi kan bentuknya list, kita ubah ke string. Tuh. Kenapa harus diubah ke bentuk string? Karena gini, kalau semisal dia bentuknya array, dia nggak bakal bisa nyetak seperti ini. Itu walaupun di sini udah dikasih /n misalnya enter, dia tetap nggak ngepek karena udah aku coba kayak gitu. Dia nggak ngepek. Kalau list tuh kayaknya memang nggak bisa gitu. Jadi makanya aku tambahkan fungsi join biar dia bisa nyetak dalam bentuk deret ke bawah kayak gini.
Terus di sini kan ada detail. Detail ini nama yang ini tadi. Maksudnya dia akan merubah list menjadi string pada variabel detail. Jadi yang ada variabel detailnya ini, dia akan mengubah, ini kan bentuknya list, dia akan dijadikan dalam bentuk string. Jadi satu doang gitu. Terus di sini kan ada bentuk n, maksudnya enter kan biasanya kalian pakai. Jadi maksudnya setiap satu string yang ada di sini, maka dia akan ditambah enter, biar dia tuh bisa direct ke bawah gini. Kalau dia nggak ditambah enter, dia sama aja, dia bakal bentuknya seperti awal, seperti yang nggak ditambah join tadi maksudnya. Jadi makanya aku tambahin and join detail. Oke, kita lanjut ke programnya. Di sini setelah print misteri 1, setelah manggil misteri 1, kemudian di sini ada harga bukunya. Kenapa aku cantumin lagi harga di sini? Padahal di sini udah ada. Karena harga yang ada di sini sama di sini beda. Harga yang ada di sini dia ditujukan untuk menampilkan informasi doang. Sedangkan kalau misalnya kita mau ngalihkan 3, ngalihkan 2 atau dilakukan operasi matematika, dia nggak bisa. Makanya aku buat variabel lagi harga. Samakan harganya yang ada di sini, biar kalau semisal ingin dilakukan operasi matematika kayak kali, bagi, kurang, dia bakalan bisa. Terus selanjutnya ada, aku manggil fungsi lagi nih yang namanya hasil. Nah, kita cari aja di bagian kedua tadi, bagian fungsi. Nah, jadi sini ada fungsi yang namanya hasil. Di sini di fungsi bagian hasil itu isinya, yang pertama ada variabel jumlah, yang dimana kita disuruh input jumlah buku yang ingin dimasukkan oleh pembelinya nanti. Sesuai dengan kata yang di sini, masukkan jumlah buku yang Anda inginkan. Ini sama kayak ada di sini. Jadi yang ditampilkan di sini itu ada di bagian sini, di variabel jumlah. Di sini kita disuruh input datanya. Misal kita di sini ingin membeli jumlahnya tuh 3 buku deh. Nah, kemudian akan ditampilkan jumlah buku yang kita pesan sama harga totalnya. Nah, kemudian kalau dilihat di sini kan ada variabel namanya total. Jadi fungsi variabel total ini biar dia bisa mengalihkan jumlah buku yang dipesan dengan harga buku. Jadi misalnya dia pesan 3 buku, ini kan harganya 119. Misalnya dia pesan 3 buku, harganya segini. Ya otomatis dikalikan gitu. Jadi si pembelinya ntar tahu harga totalnya berapa sebelum dia bener-bener pesan. Terus di sini kan ada jumlah buku sama dengan 3. Itu ada di bagian sini, jumlah buku. Baru di sini kan ada print jumlah buku sampai sini doang, baru ada jumlah lagi. Di sini maksudnya kita manggil variabel, jumlah. Isi variabel jumlah tadi itu isinya apa, maka akan dicetak di sini. Terus kenapa di sini bentuknya string? Di sini kan integer. Kenapa sampai sini kita rubah ke string? Karena semisal kita mau nyetak di sini kan, itu tuh nggak bisa kalau bentuknya integer. Kalau bentuknya integer dia bakal masalah. Error lab maksudnya gini. Ini kan bentuknya string. Nah, ini sini kan string. Otomatis ini string. Kalau di sini bentuknya integer, dia nggak bakalan bisa. Karena fungsi pada Python nih, semisal kita mau mencetak sesuatu, kalau yang kita cetak tuh yang di sininya string, dia di sininya juga harus bentuknya string. Kalau di sini string, di sini integer atau float, dia nggak bakalan bisa. Dia harus satu bentuk, string, integer, float, satu bentuk. Makanya di sini yang ini bentuknya integer, aku ubah jadi string biar dia bisa dicetak. Ini berlaku sama kayak yang di bawahnya, yang harga total. Baru di sini ada pengulangan lagi nih, while sama dengan true. Ini kayak yang tadi. Jadi aku masukkan lagi ke pengulangan. Kenapa?
Karena di sini kita dihadapkan ke dua kondisi. Kondisi yang dimasukkan di sini. Ini kan ada apakah ini benar pesanan Anda yang ini ya, yang ada di variable confirm. Iya atau tidak. Kita disuruh input. Kita di sini kan di dalam dua kondisi. Ntar kita jadi maksudnya kenapa aku tambahkan while? Jadi biar begini. Semisal si pembeli itu masukkan angka bukan 1 dan 2. Di sini kan kita disuruh masukkan angka 1 dan 2. 1 atau 2 gitu kan. Misal dia masukkan selain 1 dan 2 tuh nggak bisa. Dia bakal ngulang terus. Misal di sini masukkan angka 3. Tuh, dia nggak progres. Dia bakalan disuruh ngulang. Untuk itu aku tambahkan while. Nah, misal di sini. Semisal si pembeli tadi dia salah mencet angka. Sebenarnya dia nggak mau pesan 3, sebenarnya dia mau pesan 2 buku. Makanya dia bisa konfirmasi di sini. Dia bisa semisal di sini kan apakah ini benar pesanan Anda? Dia bisa milih tidak. Kalau misalnya yang dia pesan bukan 3 buku. Nah, baru dia akan disuruh masukkan jumlah buku yang dia inginkan tadi. Semisal dia tadi kan nggak mau pilih 3 buku, semisal dia maunya cuma 2 buku doang. Nah, maka akan kembali lagi ke kayak tadi. Untuk decodingannya, dia kan kayak gini bentuknya. Ini kan kondisional, dimana kita milih apakah 2 atau 1. Yang ini. Tadi kan kita pilih 2. Maka yang terjadi, dia akan manggil fungsi hasil kembali. Nah, jadi kalau kalian tahu nih kayak di praktikum sebelumnya, ini namanya fungsi rekursif. Maksudnya fungsi rekursif tuh dia akan manggil fungsi di dalam fungsi. Maksudnya ini kan kita tadi kan udah manggil fungsi yang namanya hasil. Tapi di dalam fungsi yang namanya hasil tadi, kita masih bisa manggil fungsi yang namanya hasil tadi. Jadi kita manggil fungsi, tapi kita manggil lagi fungsinya itu. Itu gunanya, itu yang dinamakan fungsi rekursif. Kita gunakan. Makanya tadi setelah dia masukkan pilihan 2, dia ngulang lagi ke awal. Itu karena dia manggil fungsi hasil lagi. Jadi dia akan berulang. Terus dia akan bilang pesanan akan diulang. Dia kan baru ada break. Nah, kemudian di sini apakah ini benar pesanan Anda? Semisal kita pilih, semisal si pembeli bilang, wah iya ini sudah pesananku, benar pesananku, dia pilih 1, maka pesanan akan dikonfirmasi. Jadi dia akan berada di kondisi 1, dimana akan ternyata kalimat ini, dan ada dalam kondisi break. Ini kan mungkin kalian ada lihat banyak break. Apa sih break itu? Jadi fungsinya break nih biar dia dapat keluar dari perulangan. Kalau kita tahu kan while ini kan dia perulangan terbatas, jadi dia nggak bakalan berakhir programnya kalau kita pakai while nih, kecuali kalau di dalam while itu kita masukkan break. Kalau kita masukkan break, dia bakalan berhenti mengulangi. Di sini aku masukkan ke kedua kondisi 2 dan 1. Jadi semisal kita ngelakukan kita manggil fungsi terus kayak tadi, fungsi rekursif tadi. Setelah dilakukan fungsi rekursif, dia tetap bisa keluar dari perulangan, sama kayak yang kondisi nomor 1, dia kan bisa keluar. Kemudian ini kan udah sampai terakhir nih, udah terakhir, maka dia akan lanjut ke prosedur berikutnya, yaitu dia akan manggil variabel yang namanya pesan. Dia akan manggil variabel yang namanya pesan. Kita cari aja di atas yang namanya pesan. Nah, ini yang namanya pesan. Jadi di pesan ini yang pertama dia akan bilang begini. Tuh ada keterangan gini. Itu sesuai dengan yang ada di sini. Kemudian aku pakai perulangan while lagi, kondisinya biar tadi, biar dia bisa milih kondisi dimana dia harus milih antara 1, 2 dan 3. Kalau selain itu dia nggak bisa, nggak bakalan bisa milih. Terus di sini, ini aku jelasin satu-satu sebelum aku ketik di sini. Jadi semisal kita milih metode pembayaran nomor 1 atau rekening, yang pertama kan ditampilkan gini, keterangan gini kan. Kita ada, kemudian
kita akan disuruh input nih nomor rekening yang ada. Jadi nanti si pembeli akan memasukkan nomor rekeningnya di sini. Misal ya. Nah, di si pembeli nanti disuruh masukkan nomor rekeningnya. Misal dimasukin. Nah, maka program akan melakukan konfirmasi. Terus nanti kayaknya dosen bakalan nanya gini, ini bagaimana si user ini bisa tahu apakah pembayaran yang dia lakukan itu udah dikonfirmasi atau belum, maksudnya udah dibayarkan kah atau belum gitu. Sebenarnya itu di program kita masih belum bisa dilakukan kayak gitu. Jadi walaupun di sini tulisannya pembayaran terkonfirmasi, tapi misalnya di ini dimasukkan nomor rekening, dia nggak bakalan ngurangin isi rekeningnya itu. Jadi di sini kita bikin simulasinya doang. Semisal dia habis masukkan si nomor rekening tadi, dia bakalan konfirmasi, cuman simulasinya doang. Kayak gitu. Kemudian lanjut. Di sini dia kan nyetak ini sesuai kayak yang ada di sini ya. Baru dia akan manggil fungsi lagi nih, yang namanya identitas. Ini fungsi rekursif lagi kayak tadi. Kita lihat aja di atas, yang namanya identitas. Nah, yang namanya identitas di sini kita disuruh input keterangan nih, isinya apa-apa aja tentang biodata kita. Misal kita masukin sebarang aja sih, tapi sesuai bentuk ya. Misal di sini ditanyakan nomor, ya berarti kita masukkan nomor. Kode pos ya berarti kode pos. Nah, sebelum berlanjut, ini kan misalnya kita udah masukin semua, baru kita akan kembali lagi ke fungsi pesan tadi yang melakukan bayaran. Setelah itu selesai, maka akan tercetak kalimat ini yang ada di sini. Kemudian dia akan ada fungsi break yang membuatnya keluar dari perulangan while dan akan berlanjut ke program selanjutnya. Tapi sebelum berlanjut, aku akan jelaskan untuk metode pembayaran yang lain. Kalau metode pembayaran yang pulsa nih, dia mungkin akan sama kayak yang rekening. Cuman bedanya ya cuman disuruh masukkan nomor rekening atau pulsanya gitu doang. Sedangkan yang nomor 3 ini dia beda dari yang lain. Nah nih, dia beda karena dia kan nggak melakukan pemesanan gitu kan, pemesanan online gitu kan. Jadi kok beda. Nah di sini bisa dilihat. Mungkin kita ulang dulu programnya. Nah misalnya aku ulang, misalnya pesanannya tadi nomor 3, baru dia akan gini dan akan ada kode pembayaran yang ini. Nah kalau kalian lihat, mungkin yang ini pembayaran bla 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 bla, ini ada di sini. Kemudian di sini ada ini nih, aku ada buat variabel. Jadi di sini ada variabel ukuran yang mana dia nilainya 12, kemudian variabel password yang isinya string kosong. Jadi string kosong ini bakal diisi, bakal diupdate isinya. Kemudian ada variabel i yang nilainya 0. Baru ada variabel angka huruf yang nilainya string digits. Maksudnya string digits ini apa? Jadi ini merupakan salah satu bentuk dari modul string. Kalau kita lihat di line pertama ini kan ada masukkan beberapa modul kayak SYS, string, random. Nah, jadi dia merupakan bagian dari string yang ini. Nah, di sini maka angka huruf nih dia akan manggil modul dari string tadi. Terus
Yang digits ini maksudnya tuh dia akan manggil angka. Isi dari modul string ini yang mana isinya angka. Jadi di modul string ini dia ada berbagai macam isinya. Ada simbol, ada angka, ada huruf. Nah, di sini kita akan gunakan angka doang. Makanya di sini kita manggil string digit. Kemudian di sini ada perulangan while i ukuran bla bla bla. Nah, ini kan beda yang kayak tadi while sama dengan true. Kita nggak bisa pakai while sama dengan true lagi karena di sini kita memerlukan suatu angka yang akan digunakan untuk kode si pembeli tadi. Jadi ini maksudnya saat perulangan yang akan dilakukan di saat variabel ukuran itu nilainya lebih besar dari variabel i. Ini kan variabel ukuran kan nilainya 12 kan lebih besar dari 0, jadi dia akan dilakukan perulangan. Maka apa yang akan terjadi? Makanya yang terjadi di perulangan tersebut, setiap melalui perulangan ini nilai password akan bernilai password, maksudnya akan bernilai kosong, nilai password akan bernilai kosong. Kemudian dia akan ada random choice. Random choice ini salah satu modul random yang ada di atas tadi, yang mana dia akan memilih angka random, maksudnya angka acak. Di sini kan ada choice itu kan memilih, sedangkan random kan acak, maksudnya dia akan memilih angka acak dari variabel angka huruf yang ini. Karena di string digit tadi kan udah, maksudnya kan sini kan ada digit, maksudnya ada tersedia berbagai angka dari 0 sampai 9, maka dia akan memilih angka acak dari 0 sampai 9 tadi yang ada di variabel angka huruf. Kemudian setiap perulangan maka nilai i akan bertambah 1. Kita akan mengupdate nilai i sama dengan bertambah 1. Ini kan nilai i nya kan pertama 0, maka kalau dia melakukan perulangan nilainya sama dengan 1. Setelah ini kan setelah selesai, maka dia akan masuk ke perulangan lagi, baru dia akan masuk ke kondisi gini, apakah i masih lebih kecil daripada ukuran. Tadi kan nilai i nya udah diupdate menjadi 1 kan. Nah, 1 kan lebih kecil dari 12 kan ukuran nilai dari ukuran ini kan. Maka dia akan terus berulang sampai si ini akan terus ngupdate sampai nilainya tuh 12. Kan 12 kan tidak lebih kecil dari 12. Maksudnya kan 12 sama 12 kan udah sama gitu, nah dia nggak lebih kecil. Nah, saat nilai 12 tuh, saat nilai i itu sudah sama dengan atau lebih besar dari ukuran, maka perulangannya akan berhenti dan dia akan masuk ke tahap sini. Dia akan mencetak kode Anda adalah bla 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 bla. Jadi dia akan mencetak 1910. Jadi 1910 ini apa? 1910 ini nama kita anggap sebagai nama perusahaan aja lah. Ini nama kode produksi dari buku game kita sebagai 10. Jadi kan si nilai password kan udah diupdate terus menerus sampai dia tuh terus milih angka gitu nah. Sampai 12 kali karena dilakukan 12 perulangan, maka di sini ada 12 angka, bahkan ada 12 angka. Nanti 12 angkanya kan ternyata di sini. Kalau kita lihat di sini, ini kalau dihitung mungkin ada 12 angka sesuai dengan perulangannya tadi. Kemudian dia akan ngeprint petunjuk pembayaran bla 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 dan break yang dimana keluar dari perulangan. Terus yang di sini, yang pengulangan di sini kan kenapa dia pakai break, yang di sini enggak? Karena perulangan yang pertama tuh kan dia kondisi yang dimana nggak bisa dihentikan, kan while sama dengan true. Ini kan while sama dengan true, dia nggak bisa dihentikan, dia nggak bakal berhenti memang, karena kondisi selanjutnya cuma benar. Sedangkan kondisi yang dijalankan ini akan selalu bernilai benar, makanya dia nggak akan bakal berhenti. Oleh karena itu dipakaikanlah yang namanya break. Kemudian yang ini kenapa nggak ada breaknya? Karena ini kondisi ini memang kondisi terbatas, cuman dia kemudian dikasih batas, maksudnya gini, dia tuh masih ada batasnya walaupun bentuknya nggak terbatas.
ada kondisi di sini. Saat nilai I lebih kecil dari ukuran, maka dia akan terus berulang terus. Tapi kalau nilai I-nya itu sama dengan atau lebih besar dari ukuran, maka dia akan otomatis keluar. Nggak perlu lagi fungsi yang namanya break tadi. Nah, baru lanjut ke program tadi ya. Ini ada print konfirmasi total pesanan Anda. Di sini disuruh konfirmasi, ini benar nggak buku yang dipesan pembeli, sama benar nggak, pokoknya semuanya benar atau enggak. Ditanya lagi nanti apakah ini benar atau tidak. Ini kenapa kok ada ini lagi, karena ini kan setelah konfirmasi total nih kan, di sini ada kita manggil si fungsi nama misteri tadi, kita manggil kembali untuk melakukan nantinya dilakukan konfirmasi apakah ini benar pesanannya atau enggak. Baru di sini akan dipanggil fungsi yang namanya konfirmasi. Kita kembali ke atas lagi untuk konfirmasi. Nah, ini mungkin sama kayak yang tadi ya. Ya, yang tadi yang gue jelaskan, yang confirm kalau nggak salah. Yang ulang kalau nggak salah tadi. Ini ada variabel confirm yang isinya gini. Apakah ini benar pesanan Anda ya atau tidak sesuai dengan yang ada di sini. Kemudian kita dihadapkan kepada dua pilihan. Kita kan dihadapkan ke dua kondisi nih, maksudnya kita disuruh milih satu di antara kedua kondisi tersebut, makanya dipakaikan if sama elif lagi. Sama kayak tadi, kalau misalnya nilainya 2, maka akan mencetak, setelah itu keluar dari ulangan dan lanjut ke fungsi berikutnya. Kalau di sini dia masukin 1, apakah ini benar pesanan Anda? Iya. Maka di sini dia akan mencetak ini, kemudian dia akan manggil fungsi yang namanya ulang lagi. Dia akan manggil fungsi yang namanya ulang. Kita lihat aja ke fungsi yang namanya ulang. Misal di sini, semisal di sini kalau si pembeli milih tidak ya. Kalau dia milih tidak, maka dia akan kembali ke tampilan awal yang ada di sini. Tapi kalau dia milih nomor 1, dia akan lanjut. Nah, dia akan ke variabel ulang tadi. Jadi ini variabel ulangnya. Di sini terdapat variabel ulang. Yang pertama dia akan cetak yang isinya, dia akan cetak ini sesuai dengan yang ada di sini. Kemudian dia akan dihadapkan dua kondisi lagi. Kita disuruh milih satu di antara dua kondisi, makanya pakai if lagi. Tapi sebelumnya kita disuruh input masukkan pilihan Anda ini kan. Kita disuruh masukkan pilihan apakah 1 atau 2 yang kita pilih. Ini kan ditanya apakah ingin melakukan pembelian lagi. Semisal kita milih 1 atau iya, maka isinya akan gini. If lagi sama dengan 1, maka dia akan break, keluar perulangan. Jadi nanti setelah dia keluar perulangan, dia sama yang kayak yang sebelumnya tadi. Dia akan kembali, ini kan semisal ini kan ditanyakan apakah ingin melakukan pembelian lagi. Semisal iya, maka dia akan kembali ke tampilan awalnya lagi. Karena dia ingin melakukan pembelian lagi, maka dia kembali lagi ke awal gitu. Nah, dia jadi mesan lagi gitu. Jalankan ulang programnya. Untuk itulah tadi aku pakaikan yang namanya while, biar dia berulang terus. Kemudian kalau dia semisal nggak mau melakukan pembelian lagi nih, dia mau nyudahin programnya, dia udah puas nih melakukan pembeliannya, maka ada kondisi di sini saat si lagi nih yang kita input tadi dia bernilai 2, maka apa yang akan terjadi berikutnya, dia akan manggil fungsi yang namanya kritik. Kita cari aja kritik. Sorry, aku akan mengulang programnya.
Nah, misalnya di sini kan, di sini dia disuruh di fungsi kritik nih ada tulisan ini yang pertama sesuai yang ada di sini. Kemudian kita disuruh masukin saran. Di sini kayaknya di programnya aku lupa nambahin ya keterangan tambahannya. Tapi di proposal udah aku tambahin. Di sini aja belum. Nanti aku perbaikin. Jadi di saran ini kita disuruh masukin saran. Apa gitu, terserah aja. Misal sudah bagus. Maka tulisannya kritik akan kami terima. Terus ini kan karena udah terakhir nih. Maka kita akan lihat lagi ke bagian sebelumnya tadi. Nah, di sini. Tadi kan kita mengambil fungsi kritik kan. Dan fungsi kritiknya berakhir, maka akan lanjut ke program berikutnya. Maka akan terjadi yang ini, sysexit. Apa maksudnya? Exit ini modul dari yang kayak ada di line pertama tadi, yang import tadi, SYS dan lain-lain. Jadi SYS ini fungsinya dia akan membuat agar keluar dari program yang sedang berjalan, dia akan otomatis keluar. Terus selain fungsi SYS exit, ada fungsi lagi namanya exit. Ini fungsinya sama exit sama sys exit nih, tapi ada perbedaannya. Kalau kita bikin program bentuknya terminal gini doang, mungkin nggak kelihatan bedanya. Tapi kalau kita bikin GUI kayak yang disuruh tuh, misal ini aja deh. Program GUI kan kurang lebih kayak gini bentuknya. Nah, jadi kalau semisal exit nih maksudnya semisal programnya keluar, dia bakal langsung keluar aja gitu. Kayak yang tadi tuh. Nah, kita kok misalnya close, dia langsung close doang. Nah, sedangkan kalau sys exit, kalau kita mau keluar, dia akan konfirmasi dulu apakah benar mau keluar atau tidak gitu. Jadi dia nggak langsung keluar, dia akan memastikan dulu apakah ini beneran keluar atau enggak. Nah, itu sih bedanya. Di sini aku pakai sys exit aja karena sesuai dengan program yang biasanya ada, maka exit di sini. Terus programnya akan berakhir. Nah, terus ada lagi satu kondisi. Misalnya di tampilan awal, di sini kita misal kita nggak sengaja jalankan programnya gitu kan. Terus kita mau keluar dari programnya, kita bisa langsung keluar dengan cara ngetik 5 si exit tadi. Fungsinya sama, dia akan keluar juga. Jadi untuk di programnya dia ada di paling bawah ini. Nah, dia akan sys exit juga bentuknya dan kelihatannya sama. Terus apa lagi ya? Mungkin itu aja sih, kayaknya udah aku jelasin semua. Mungkin kalian tanya aja nanti kalau misalnya kurang paham atau apa, aku jelasin ulang. Pokoknya yang perlu kalian ingat yang pertama tuh struktur programnya tuh gimana. Tadi kan terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama tuh yang isinya info doang, bagian kedua isinya fungsi, yang ketiga program yang dijalankan. Jadi semisal ada sesuatu dan lain hal, kalian perlu memerhatikan yang ini aja. Memerhatikan ini, baru kalian lihat isinya apa aja, baru kalian lihat lagi di bagian mana itu dan apa yang perlu diperbaiki nantinya. Semisal ditanyain, baru yang perlu kalian ingat itu ini. Semisal di sini kan ada is dengan buku, kondisional buku kan. Jadi variabel buku ini dia akan ada di program. Itu menandakan kalau itu tuh semisal kita milih jenis buku nomor berapa gitu, jenis buku yang ada di sini kan. Ini kan ada 4 jenis buku, maka di sini ada e-buku sama dengan 1, elif buku sama dengan 2, 3 dan 4, itu sampai 4. Jadi buku ini menandakan dia jenis bukunya apa. Baru ada subgenre. Subgenre ini genre bukunya apakah 1, 2 atau 3, ini sama kayak tadi, tapi subgenre ini itu menandakan kalau dia tuh milih genre. Ini cuman ada di novel aja sih sebenarnya.
yang lainnya nggak ada, dia cuman langsung doang kayak gini ya, kayak gini maksudnya dia langsung doang, nggak ada subgenre dan lain hal, karena emang nggak ada genrenya di buku itu, makanya langsung aja. Baru yang kalian pahamin lagi mungkin yang break nih, yang penting break ini dia fungsinya untuk keluar dari perulangan. Kalau nggak ada break ini dia bakal terus berulang, karena perulangan yang kupakai sini terus, bukan perulangan yang kayak gini tadi, yang mana perulangan ini ada dalam kondisi tertentu dia bisa berhenti. Kalau perulangan terus dia tuh nggak ada kondisi di mana dia bisa berhenti, jadi dia terus berulang, makanya diperlukan kondisi tambahan biar dia bisa berhenti, makanya ada si break tadi. Terus mungkin ini dosen bakal nanya ini mungkin, karena ini jarang banget kelihatan. String digits, kalian ingat aja kalau digits tuh berkaitan dengan angka, ingat aja lah bahasa Indonesianya, ini kan bentuknya bahasa Inggris, kalian ngerti aja bahasa Indonesianya. String ini berarti dia memanggil modul string, dimana modul itu isinya ada berbagai macam string, baik itu angka, huruf, simbol, tergantung. Misalnya kita di sini ingin manggil string bentuk huruf, maka kalau nggak salah sih ini tulisannya string alfabet atau apa gitu. Kalau ingin simbol maka string simbol itu. Kalau digits maka, kalau misalnya angka maka string digits gitu. Terus di sini ada random choice, maksudnya di sini yang kayak tadi, ini kita akan memilih angka acak, maksudnya sesuai dengan artinya acak, angka acak ya, milih acak dari variabel angka huruf yang ada di sini, yang isinya berbagai angka yang telah dimasukkan tadi dari string digit. Kemudian mungkin yang ini join detail, kalian pahamin betul-betul ini, karena ini aneh banget, ini jarang banget dipakai di program. Ini fungsinya kayak aku jelaskan tadi, return, yang pertama return untuk memperbaiki setiap dia tampil di sini outputnya biar dia rapi gitu, makanya aku pakai return. Maksudnya return tuh dia mengembalikan nilai, jadi nilai yang ditampilkan akan dikembalikan ke bentuk yang kayak gini. Kalau nggak dipakai return, dia akan random banget, jadi bisa aja 340 ada di sini, bisa aja ada di sini, bisa aja dia ada berjarak tab beberapa baru ditampilkan di sini, macam-macam lah kalau nggak ada returnnya. Pokoknya fungsi return itu dia sebagai perapi doang. Terus join detail, maksudnya join detail nih kayak tadi, join nih dia ngubah bentuk array, ini kan bentuknya array atau list, yang mana maksudnya array atau list itu terdiri dari lebih dari satu string. Untuk jadi sini kita akan ngubah array atau list dari variabel detail, dari sini maksudnya dia akan diubah ke string, karena kalau dia bentuknya array dia bakalan random banget tampilnya di sini, di terminal ini dia bakalan acak banget, makanya dia harus jadikan string biar bisa ditampilkan secara rapi gitu. Fungsinya ya sebenarnya ini fungsinya untuk perapi doang sih, sama-sama untuk perapi, cuman emang jarang dipakai doang, makanya agak ribet. Sama nih import ACS string random nih, mungkin kalian bisa nyari di internet doang, karena kalau aku jelaskan di sini kayaknya aku sebenarnya kurang paham juga pengertian pastinya, tapi yang aku tahu cuma fungsinya doang. Tapi misalnya dosen nanya pengertiannya mungkin aku agak bingung masih, yang aku tahu cuma fungsinya doang, random untuk ngacak, string untuk menampilkan berbagai jenis string, angka, huruf, simbol, SCS untuk fungsi-fungsi khusus yang berhubungan dengan program. Misal kita mau memperkecil program kayak gini, minimize untuk program dan lain-lain,
itu makanya di SYS. Mungkin itu aja ya.